Oh iya iya Itu ya, yang rajin rajin hujat Tuhannya orang Kristen sama Alkitab ini. Ini saya mau tanya dia. saya tidak menghujat Bang. Justru saya mualaf karena saya cinta Yesus dan sayalah sebenarnya pengikut Yesus bukan kamu. Karena Ya kamu itu ini kamu rajin menghujat. Jadi saya hanya saya tidak minta itu menghujat. dua kalimat Tadi tadi saya kamu ada kasih keluar. disclaimer. Ya. Justru saya mualaf karena saya cinta Nggak Yesus. usah. Kamu dengar yang saya bicara, jangan kau yang potong. Ini saya mau Saya tanya. tidak. Kau bisa jawab nggak? Ah, silakan silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, kamu kan tadi bilang Alkitab itu ayat sisipan banyak Oh dan ada palsu. jelas ada datanya. Sisipnya di mana dan siapa yang palsukan? Coba buktikan mana buku-buku yang lain pembandingnya. Dan siapa orang yang palsukan? Nomor 7. Ada Sebut namanya. Anda congos-congos aja, Bun. Enggak, kamu jawab. Jangan kamu cuma potong-potong. Siapa yang sebut ayat sisipannya di mana? Di pasal Waduh, berapa? ayat banyak bang kalau yang sisipan. Silakan buka datanya mungkin barangkali Ustadz Sugi, Pak Sugi, Pak Sugi monitor. Saya bertanya sama satu orang dulu. Coba dijelaskan ayat sisipnya di mana, ayat berapa, pasal berapa di Alkitab. Ya, makanya buka data. Siapa Bang Datu, yang buka datanya Bang Datu. orang yang palsukan itu siapa namanya? Markus. Hari apa, tanggal berapa, di buku berapa? Oke, aku jabarkan ayat ini dulu Bang Datu. Bang Datu buat data ya. Markus 10:45 palsu. Matius 28:19 palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 palsu. Kamu lihat, itu kamu lihat waktu orang menulis kamu ada di samping. Ah, saya katakan dengan jelas pasti Lukas Nggak itu usah, kamu saksi mata apa? Kamu dengar dari orang. bukan Lukas penulisnya, Yohanes bukan Yohanes penulisnya. Mau apa? Kau? Setan kamu saya tanya. Kan ada Apakah catatan kamu saksi kakinya di mata situ waktu bang, penulisan bahwa Alkitab? ayat-ayat ini adalah ayat sisipan. Iya, Tidak maksud saya asli. tanya sisipannya waktu di mana dan siapa yang menyisipkan di situ, nama orangnya sisipkan itu siapa? Kalau tidak tahu jangan bicara lidah panas. Bibir Anda mengatakan demikian juga, ya. Saya buka datanya ya. Ya. Atau Bang Datuk lebih abdol, Bang Datuk biar cepat. Kok turun? Saya lagi di 2 menit, 3 menit lagi sampai di rumah saya buka semuanya. Tadi saya udah paparan ayat-ayatnya, ya. Bahkan juga Markus 15:28 juga sisipan. Matius 10:8, Matius 18:11 sisipan. Ya, Matius 17:21 sisipan, Lukas 10 ayat 1 sisipan. Karena tidak ada di original teksnya. Banyak ya. Lukas 17:36. Banyak sekali. Ya, keluarga Semanung Galib, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau bertanya apa diskusi? Keluarga Semanung Galib. Kayak mana kira-kira? Oh, Apa itu? dengan Gurunda Juma. Entah siapa saja lah, nggak masalah. Mau Juma, Ya, mau sejauh dari Waras, perangkat. nggak Silakan, Waras, mau Ustaz Tata. Arif sama. Nah, kayak mana ceritanya? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Tunggu dulu, siapa dulu Gurunda kalau aktif? Ya, Gurunda monitor, Gurunda. Kayaknya masih jauh dari berangkat beliau, ada di gunung. Nah, sekarang Gabriel mau apa? Mau dialog? Mau Makasih, tadi selamat malam semuanya. Silakan kalau mau dialog malam-malam. Tema yang kamu kuasai apa? nggak ada perlu tema-temaan Ustadz. Artinya kebenarannya seperti apa itunya dia. Ya sudah. Bang Gabriel, kebenarannya mentuhankan Yesus itu pakai data mana? Kebenaran menuhankan Yesus itu dia buktinya saja Ustadz. Artinya Tuhan kami sekarang hidup, itu aja buktinya lah, lebih simpel. Tuhan kami sekarang hidup, udah di surga. Pernah mati. Iya, sekarang ceritanya Tuhan kami sekarang hidup, nabimu Oke. mati, selesai. Oke, jadi gini. Pertama gini loh. Sekarang Ustadz kok itu tunggu dulu, katanya gantian nih. sekali lagi Ustadz Tahta ngakui nggak Tuhan kami Yesus hidup sekarang ini? Mati. Di mana sekarang Tuhan kami? Loh, kan mati dia kan? Udah Ustadz Tahta mengakui nggak Yesus itu bangkit lagi?
Dibangkitkan. Ustadz Tata mengakui nggak Yesus bangkit dari kematian? Mau dibangkitkan atau bangkit sendiri terserahlah. Dibangkitkan. Yang pasti Tuhan kami bangkit dari kematian. Oke, sekarang ya dia dibangkitkan. Nah, yang menjadi Tuhan siapa? Yang dibangkitkan. Oke. Oke, jadi yang Gabriel Tuhan kan yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan yang Tuhan. Stop, tunggu dulu Ustaz Tata. Sementara pengakuan Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan dinaikkan ke surga. Iya, seperti Elia berarti. Elia kan naik ke surga juga. Tetapi tadi Ustaz bilang bahwa Yesus dibangkitkan. Yang betulnya dia tidak jadi mati atau dibangkitkan. Kan kalau sesuai cerita Al-Quran, dia kan nggak sempat mati, langsung diserupakan dengan yang lain, ada yang menggantikan dia. Pelan-pelan Pak Sofi. Gantian. Dulu. Saya ini mau menjelaskan keterangan Ustadz Tata bertolak belakang dengan Qur'annya. Tenang dulu. Ya makanya Anda tenang dulu. Gantian. Saya mau debat dengan Bang Gabriel ini, saya mau pakai Bible atau mau pakai Quran? Mau pakai Bible saya atau mau pakai Quran atau dua-duanya? Dua-duanya Ustaz, silakan Ustaz. Nah, jadi gini loh, gini. Yang namanya Tuhan itu justru tidak dua-dua aja Ustaz Tata. Oke. Jadi kalau dua-duanya ya, justru Yesus itu tidak mati. Kalau di dalam Bible kamu 1 Korintus 15:15. Di ayat Quran yang mana itu ya Ustaz? Oh, Leonardo, kamu aja debat dengan saya ya. Gantian Leonardo, jangan saling potong gitu lah. Ya, lanjut. Ini masih keluarga Semenengkoli. Nanti takutnya nanti saya tantang kencing berdiri nanti. Gantian Leonardo, diam. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini. Kalau keimannya Kristen itu dia Tuhan karena dia mati dan bangkit, justru kita bukan Tuhan namanya. Karena di dalam Bible 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, yang namanya Tuhan itu tidak pernah takluk ke maut. Mati 1 detik aja gak pernah. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 menit, bukan Tuhan sudah. Nah kalau kalian kan enggak, justru dia pernah mati, makanya dia Tuhan loh. Padahal menurut Bible itu, yang namanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak pernah turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tidak takluk kepada maut. Ya, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Nah, untuk Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus pernah mati. Bahkan dia di dunia, turun ke dunia, dia serupa dengan manusia, tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Gagal semuanya. Mau pakai dari arah manapun gagal dia. Coba Ustadz baca yang Ustadz sebut-sebut tadi ayat-ayat itu biar orang bisa mengerti maksud dari ayat itu, kan lebih enak. Iya. Dan ya, cuma sebut-sebut. Oke, jadi gini ya. Jadi yang namanya sifat-sifatnya Tuhan itu, pertama, bahwa yang namanya Tuhan itu dia itu tidak tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang serupa dengan Allah, kan gitu. Yesaya 40. Referensi dari mana Ustaz tahu sifat Tuhan? Jelaskan kok. Katanya diserubah. Oke. Yesaya 40:18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Bahkan di dalam Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri. Nah, itu kan ayat-ayat untuk menyembah bagi orang yang gantian dulu mengatakan Tuhan tidak ada serupa. Gantian. Aku dulu. Ini kan jatahku sekarang. Kalau enggak aku turun. Ya udah jangan. Gini aja Gabriel ya. Gabriel gantian ya. Jadi sifat-sifatnya Tuhan itu siapa, seperti apa, saya akan diem. Tapi nanti kalau saya ngomong jangan dipotong juga ya. Jangan dipotong ya. Iya, kalau dipotong gitu. saya turunkan Leonardo. Kalau ikut-ikutan. Gabriel dulu. Ayo, Raja Semenengkoli. Oke, makasih Bang RH. Aku hanya mau mengkalibrasi keterangan Ustadz tadi, memvalidasinya bahwa keterangan Ustadz Tata bertentangan dengan keterangan Al-Quran. Kenapa? Karena Ustadz tadi mengatakan
Tuhan Yesus itu dibangkitkan dan dia mati yang seyogianya, tidak ada Tuhan yang mati. Dari situ dapat disimpulkan Ustadz Tahta percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak jadi disalib tetapi diserupakan. Yang benarnya keterangan Ustadz yang mana? Benarkah Al-Quran atau tidak? Kalau dia tidak mati, tidak jadi dibunuh tetapi diserupakan, seharusnya dia tidak dibangkitkan tetapi langsung terangkat ke surga. Mana di antara keterangan kalian yang benar? Silakan Ustadz Tahta. Oke. Tadi saya itu menanggapin karena kamu pakai Bible kan. Tahta, apakah dia bangkit? Saya bilang, kamu membaca ayat salah, bukan bangkit, dibangkitkan dalam Biblemu. Mana datanya? Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Dibangkitkan. Jadi, apa yang kamu pahami dalam Biblemu itu salah. Bahwa dia bangkit. Yang benar itu dibangkitkan. Jadi saya bukan bahas Quran itu, saya bahas Bible kamu. Ya, nah sekarang ada yang kamu tuhankan yang mana? Yesus mati dibangkitkan oleh Tuhan. Yang kamu tuhankan malah yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan. Itu kesalahannya. Ya, coba saya nanya. Yang kamu tuhankan itu yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Coba jawab. Silakan, Gabriel. Oke, jadi Yesus dan Bapa itu adalah, saya katakan Allah. Allah itu bisa dikatakan juga adalah Tuhan. Jadi, yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Tetapi ingat, ada juga tertulis bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus itu berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga mengambil kembali nyawanya itu. Begitu. Jadi jangan terlihat satu-satu ayat, Ustadz. Jadi seolah-olah yang kau tuhankan itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, Bapa juga adalah Tuhan. Dua Tuhan rupanya. Oke. Jadi akan saya bantah kalimat itu. Tunggu dulu, diem. Saya kan diem juga tadi. Jadi gini, kalau pakai dalil aku tidak ada, pertama, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Ini yang pertama. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Dua kalimat ini gagal. Pertama, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Romawi bisa. Ditombak lambungnya, disalib, mati dia. Berarti Romawi bisa mengambil nyawanya. Yang kedua, aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Ternyata tidak bisa. Buktinya dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Jadi, apa yang Bang Gabriel katakan gagal dua-duanya. Apa yang gagal? Tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Romawi bisa. Dengan cara disalib, ditusuk lambungnya. Mati. Dan aku bisa mengambil nyawaku. Tidak bisa. Dia dibangkitkan. Oke. Silakan. Pakai ayat mana lagi? Jadi itu dia Ustadz. Memang Ustadz, semua kalian yang memang tidak kalian membaca saja sebagai data, tetapi tidak memahami apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Sekalipun kau punya mata, kau tidak melihat. Sekalipun kau punya bertelinga, dia bertelinga, tapi kau tak akan mendengar. Kau enggak, Ustadz Tahta, kau akan bebal dalam firman Tuhan. Kau tak akan pernah mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena memang kau udah disediakan untuk itu. Jadi cuma curhat, dibantah pakai curhat nih. Tidak Ustadz, kami sudah ngerti semua bahwa dia yang disediakan untuk kebinasaan, sekalipun dia tidak punya mata, kau punya mata tapi kau nggak akan melihat. Kau punya telinga, kau tidak akan pernah bisa mendengar. Kau nggak akan mengerti firman Tuhan Ustadz Tahta. Begitu. Nah, terus mau saya bantah apanya kalau cuma curhat kayak gitu? Bukan. Data yang Ustadz bacakan itu yang tertulis bukan begitu pemaknaan kelanjutan daripada kamu lawan pakai data. Kamu lawan pakai data juga. Kenapa lah hebat kali kalian data?
Bapa yang membangkitkan Yesus bukan Tuhan, tetapi Bapa lah yang Tuhan. Kau ngarang-ngarang, nggak ngerti kau Ustaz. Kau nggak ngerti tentang Yesus itu. Kau nggak mengenalnya. Begitu. Loh. Lanjutkan kalianlah ini. Maksudnya saya tidak mengenal siapa? Kau nggak mengerti tentang Trinitas itu sehingga kau membuat interpretasimu sendiri terhadap coba kenalkan Trinitas itu Alkitab gimana itu. Artinya Trinitas itu. apa? Kau Coba gini terangkan. Ustaz. Coba terangkan Trinitas itu, terangkan ke saya coba. Trinitas itu, iya. Tapi aku yakin kau nggak akan pernah mengerti ini. Tapi akan kuterangkan juga begini. Dengarlah. Trinitas itu adalah adanya keesaan Allah. Dia itu adalah Tuhan Sailah, ilah yang menjadi fonetiknya itu ke Allah. Allah ini kan dia adalah gelar yang disematkan untuk sesembahan, yang mana Bapa menjadi intinya ini sebagai pemrakarsa. Siapa? Allah ini siapa? Allah ini adalah Bapa yang ada, sang ada itu. Dia memiliki firman. Firman-Nya ini yang bekerja dalam memanifestasikan dia berbuat itu. Baik berkarya menciptakan melalui firman. Lalu firman-Nya ini menjadi manusia, itulah Yesus. Firman siapa? Firman Bapa itu. Bapaknya ada nggak? Ada. Bapa itu Allah. Allah Bapa punya firman. Firman-Nya inilah Yesus. Bapa ini juga punya roh yang turun ke dunia ini sebagai pemberi hidup. Itulah namanya Roh Kudus. Yesus yang adalah firman dan Roh Kudus yang turun, yang keluar dari Bapa sebagai pemberi hidup di dunia ini juga dari Bapa. Ketiga-tiganya ini berasal dari Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Tiga pribadi. Bapa punya pribadi sendiri, berdiri sendiri, punya kehendak sendiri, kehendak bebas sendiri. Begitu juga dengan Yesus, pribadi tersendiri, punya kehendak sendiri. Kalau curhat jangan panjang-panjang. Oh, makanya kalau aku nerangkan, kau bilang kalau curhat jangan, nggak bisa begitu. Makanya aku bilang, sekalipun kau punya kuping tahta, kau tidak akan mendengar. Nggak pakai ayat. Pakai data. Pakai data. Data itu jangan terlalu bangga dengan itu udah luar kepala kami data. Udah biasa kami dengan itu, nggak hal yang lazim lagi. Lebih tinggi pemahaman. Jadi lebih dengar Sugi. Dengar. Berarti, lebih tinggi pemahaman daripada gitu. Kalau membaca Sugi, anak SD kelas 2 pun bisa ya cari udah, data. Sekarang pakai data, jangan asumsi. Data itu kan ditulis oleh manusia. Mana sih kalian selalu berasumsi pakai data, berasumsi. Ayo pakai data dong Ustaz Tata aja full data, mau dibata pakai asumsi doang. Gimana sih? Data aja ditulis oleh manusia. Kalian ini gimana logikanya berpikir? Loh, berarti kita mau ditulis manusia? Gimana ini? Makanya saya bilang agama itu nggak ada logika semua. Karena kalian terlalu memaksakan hal yang nggak logika untuk dilogikakan. Pemahaman yang bodoh. Enggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Kok preman? Bang, preman pakai apa, Bang? Saya orang pertama yang mengatakannya semua agama itu nggak ada logikanya, karena semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dengar. Ya, kalau kamu bilang Islam ada logika, boleh saya nanya nggak? Jangan sampai kamu terjebak sendiri. Makanya pakai nalar, bro. Ya, yang cerdas. Nanti kalau saya bertanya kalian terjebak nanti. Makanya pakai akal sehat. Nih, saya terangin. Di Islam. Nah, kenapa sekarang yang tadi menerangin, yang tadi menerangkan ke kamu bilang curhat. Nah, sekarang kamu menerangkan, coba saya dengar. Coba saya dengar, terangkan kamu. Jangan sampai kamu terjebak sendiri. Ya, sudah terangkan ke saya mau dengar. Oke.
di terangkan Islam yang pakai logika yang mampu dicerna oleh nalar manusia termasuk saya ya. Iya, maksudnya saya jelasin ke kamu, terangkan pakai logika, pakai nalar yang mampu dicerna oleh saya sebagai manusia, karena saya bukan Tuhan, malaikat atau iblis, yang semua itu nggak ada nyatanya. Ya udah. Coba saya mau tanya, kemana? Pernah lihat Tuhan kamu? Di mana kamu pernah lihat Tuhan? Sekarang mau tanya, kapan Tuhan menurunkan? Oh, saya lah Allah, langsung bersuara. Halo. Saya Allah, sembah aku. Gimana? Apa? Ya udah lanjut. Mau menerangkan. Kalau apa? Tuhan Saya bisa bantah. dilihat, apa bedanya Tuhan sama anjing? Nggak ada bedanya nanti. Supaya Tuhan itu tidak sama dengan anjing, Tuhan harus terlihat, harus berbeda dengan sekarang saya mau nanya kemana? Sekarang saya mau nanya ke kamu. Wajar toh, itu Oke. logika. Menurut Karena pembuat kamu, dengar kursi dulu. tidak mungkin sama dengan kursi. Logika. Kamu bilang logika di mana hal yang nggak bisa Sekarang dilihat? gini, apakah Kamu ini pembuat bodoh. kursi sama dengan saya tanya wah sama seperti kamu. kursi? Saya nanya sama kamu. Ayo, pakai logika Gini, kita. kamu belajar. Apakah sang pembuat bukan. kursi seperti kursi? Kamu artikan dulu arti logika. Ayo, pakai logika. Apakah pembuat kursi itu seperti kursi? Nah, ayo jawab. Logika kita, main logika. Makanya kami tidak mau mempunyai Tuhan yang kelihatan. Kalau Tuhan saya kelihatan, apa bedanya Tuhan saya dengan anjing? Anjing kelihatan, babi kelihatan, nggak ada bedanya. Nah, makanya kalau kamu bilang Tuhan kamu nggak kelihatan, bisa aja kamu nyembah iblis. Iblis juga nggak kelihatan loh, bro. Oh, beda. Makanya Iblis pakai itu logika, ciptaan. pakai Tuhan saya nalar. bukan ciptaan. Ciptaan. Tuhan saya bukan ciptaan. Tuhan saya Tuhan tidak kamu bukan berawal, ciptaan. tidak berakhir. Dengar. Nah, sementara Iya, Tuhanmu Tuhan berawal, kamu- berakhir. Kan gitu. Katanya tadi ngajak logika. Saya sudah memakai logika. Tidak mungkin yang membuat kursi sama seperti kursi. Nah, kalau di Islam tepat. Allah tidak seperti ciptaannya. Karena yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Masuk akal enggak? Jawab. Udah, sekarang saya jawab. Jawab. Udah, Jawab. Sekarang, Pencipta sekarang saya dengan jawab. yang diciptakan itu berbeda. Logika enggak? Iya, oke, saya jawab ya. Oke, kamu bilang logika begitu, nggak saya itu? bilang nggak logika. Nggak Enggak logika. logika. Jadi kalau kamu bikin kursi, kamu seperti kursi. Dengar dulu, saya kan mau jawab Kan pertanyaan tadi saya udah semua membawa pertanyaan kamu. analogi. Tadi saya udah membawa Kan saya udah analogi. jawab. Pembuat Saya kan kursi udah jawab, nggak tidak logika. mungkin sama Kasih dengan kesempatan. kursi. Betul enggak? Kasih kesempatan saya bicara. Enggak, Kasih saya kesempatan nggak saya mau bicara ngasih ya. kesempatan orang muter-muter. Jawab aja. Pembuat kursi sama dengan kursi enggak? Jawab. Kan saya udah bilang, saya udah bilang kan enggak logika semua itu. Karena kamu Oh, dari berarti tadi itu yang bodoh. logika Saya itu orang pembuat kursi pertama. sama dengan kursi. Saya Itu yang saya masuk kan akal bilang itu nggak yang logika menciptakan semua. kursi seperti kursi. Itu masuk akal, itu logika gitu. Kan saya bilang kan nggak logika, kamu ini bodoh banget ya. Kalau nggak logika berarti yang menciptakan kursi seperti kursi. Gitu kan? Itu logika menurutmu? Ya, jangan nyerang pribadi kalau berdiskusi ya teman-teman ya. Kan saya sudah logika enggak ini, logis enggak ini? Yang membuat pasti beda yang dibuat. Katanya enggak logika. Loh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang masuk akal itu kalau yang membuat dengan yang dibuat itu sama, gitu. Contoh kamu bikin kursi, lalu kau kayak kursi gitu. Gimana sih? Itu logika itu. Ya, sehebat apapun ciptaan kita, itu tidak mau disamakan dengan kita. Contoh nih ya, contoh. Ada orang tukang bangunan, dia membuat tembok sangat halus. Mantap, halus, rapi, indah. Lalu saya bilang, mantap bikinanmu. Persis kayak mukamu tembok ini. Kira-kira marah enggak, Ustaz Arif? Marah lah. Marah. Karena tidak mau kita disamakan dengan ciptaan kita. Ini bikin tembok bagus nih, mulus, cantik, diprofil, ya kan, keren. Lalu saya bilang, ini buatan siapa ya? Oh, buatan saya Pak Sugi. Mantap ya, iya, persis kayak mukamu gitu kan. Wah, bisa dihantam kita. Karena kita menyamakan sang pencipta dengan ciptaan. Makanya Yesus berkata kepada kalian, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Karena kalian menyamakan Yesus dengan Tuhan. Gitu. Ya. Saya kalau diajak muter-muter nggak mau jawab. Gitu. Nggak mau saya muter-muter. Iya.
Aku kamu selamat malam Islam apa Kristen? Aku kamu Oten apa Kristen? Belum, masih login. Satunya aja. Masih login. Di siapa? Satunya. Yefta, selamat malam Yefta. Islam apa Kristen? Selamat malam. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Mau berdebat, Bang? Mau diskusi atau gimana? Silakan. Di sini ada 5 orang guru kami, ada Bang Zuma, ada Bang Bibel berjalan, ada. Kira-kira menurut kamu bagaimana syarat untuk menyelamatkan? Silakan. Bagaimana syaratnya untuk Ustaz Tata. ditebus? Suaranya agak diperkeras, Bang Yem. Suaranya diperkeras. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Saya tangkap. Menurut kamu bagaimana syarat supaya bisa selamat gitu ya kan? Halo? Bukan. Halo? Syarat manusia ditebus. Karena pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa, dan bagaimana syaratnya agar manusia dapat ditebus? Oke, saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan adanya penebusan dosa dengan dia mati di tiang salib. Tidak pernah ada. Cari di seluruh kitab Bibelmu, Yesus mengatakan, percaya aku disalib untuk menebus dosamu dan kamu akan diselamatkan. Justru ada orang bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Apa jawab Yesus? Percaya aku disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Justru Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik. Supaya kita bisa masuk surga, kita harus berbuat baik. Orang kaya bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Hidup yang kekal. Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ini sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Kalau Yesus mengatakan hanya Tuhan yang baik, bukan aku. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus menyuruh kita taat kepada Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Yesus, kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus, kurang satu lagi. Percaya aku disalib. Menebus dosamu. Tidak juga. Apa kata Yesus? Kamu jual segala yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu kata Yesus apa? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi menurut Yesus supaya kita bisa selamat, harus taat dan tunduk terhadap aturan Tuhan, bukan mempercayai dia sebagai Tuhan, ataupun percaya dia disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan. Begitu, Bu. Silakan Bang Yefta, dibantah. Begini Bang, mengapa Yesus berkata bahwa Suaranya mendem Bang. Suaranya kecil banget. Suaranya mendem Bang. Udah aku tekan-tekan iya, suaranya mendem. Begini Bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, pertama jalan, kedua kebenaran, ketiga hidup. Udah. Oke. Setiap nabi adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, setiap nabi. Cuma untuk mengatakan dia adalah jalan tidak. Bentar, saya belum selesai. Biar saya tanggapi. Diam dulu ya. Jadi setiap nabi itu jalan. Cuma tidak harus mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Karena untuk menunjukkan hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak naik bahteranya Nuh. Semua yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman. Zamannya Musa, orang yang tidak ikut Musa dari Mesir, ya dari Mesir ke Palestina, nggak akan selamat. Karena mereka tidak percaya Musa. Makanya orang-orang yang menentang Musa tenggelam di laut bersama Raja Fir'aun.
Zaman Yesus, ya, Yesus adalah jalan. Yesus itu jalan, saya percaya. Jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak ikut Yesus. Jalannya seperti apa? Taat dan tunduk terhadap Tuhan, lalu mengakui Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Nah, demikian juga Nabi Muhammad adalah jalan. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Umar ketika Umar habis dibacakan Alkitab, ya. Apa kata Nabi? Jangan kau dustai dan jangan kau percayai. Yang aku takutkan itu benar tetapi kamu dustai, tetapi itu salah kamu percayai. Nah, di akhir hadis mengatakan seandainya Musa hidup di antara kalian saat ini tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Muhammad juga jalan. Yesus kalau tidak ikut Musa masuk neraka dia. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ternyata orang Kristen kehidupan keagamaannya lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dari mana saya tahu? Dari Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan putih yang dilabur, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Ya, jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk karena orang Kristen mengatakan hukum Taurat telah batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Efesus 2 ayat 15. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bahkan lebih celakanya lagi, Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah sampah. Baca kalau nggak percaya. Jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat, orang Kristen menolak hukum Taurat. Terima kasih. Oke bang, tujuan Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Dan Gimana? begini bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Itu alasannya kenapa bang? Anda baca dari ayat 22, itu kejadian itu Yohanes 10 ayat 30. Kamu baca dari ayat 23. Ya. Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus. Ada nggak pendetamu hafal Bible kayak saya gini? Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Berapa lama lagi kamu membuat hidup kami terombang-ambing? Katakanlah kalau kamu itu Mesias. Katakanlah terus terang kalau kamu ini Mesias. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mendengarkan aku. Dan aku mengenal mereka. Tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikannya kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambil dari tangan Bapakku. Bapa lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya, orang Yahudi semakin ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi satu di sini bukan satu pribadi.
tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Karena Yesus menjalankan perintah Tuhan, maka dia adalah satu dengan Tuhan. Ya. Nah, di ayat selanjutnya orang Yahudi ingin melempari Yesus, semakin ingin melempari Yesus karena dianggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Yesus menyamakan mengiyakan ketika Yahudi berkata, bukan karena pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan, oh iya, aku Allah? Oh tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu, orang Farisi itu. Apa kata dia di ayat 34-nya? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika berkata, aku adalah anak Allah? Ayat selanjutnya. Jadi Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi, bahwa di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang disebut Allah. Siapa dia? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Ya, jadi apa maksudnya Musa ini disebut Allah, Yesus ini disebut Tuhan? Maksudnya orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Tuhan. Ayat 35 itu tadi. Apa katanya? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah, disebut Tuhan. Yesus Tuhan, Musa Tuhan. Apa kira-kira Tuhan itu apa? Tuhan menurut kamus KBBI, Tuhan menurut kamus Alkitab itu Sang Pencipta. Menurut kamus Alkitab. Tetapi di sini ada, di sini ada, bentar. Saya ingin menerangkan, jangan dibantah dulu dong. Jadi di sini ada istilah, ya, ada manusia disebut Allah, disebut Tuhan, itu juga banyak. Mazmur 82 itu juga ada. Ayat 6, hakim-hakim juga disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan, malaikat disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gitu loh. Jadi aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus Tuhan, Sang Pencipta. Tetapi kalau dia Tuhan sebagai Sang Penyampai Firman, ini dalam konteks Bible, nggak masalah. Sudah selesai. Karena Musa juga Tuhan. Begitu. Iya, dulu. Sudah selesai. Ya, apa yang mau dikomentari, Bang? Ya, pakai ayat, Bang. Kalau mau bantah saya pakai ayat, Bang. Kefas diam dulu, Kefas. Karena saya full data. Ya, Kefas diam dulu, Kefas. Anda belum diberikan kesempatan. Ya, siap dulu. Yefta dibantah dulu, Yefta. Yefta, dibuka mic-nya, Yefta. Saya tanya udah selesai belum? Itu nggak perlu kamu tunggu jelaskan dulu, panjang Anda saya belum izinkan. Kami sudah ngerti. Tenang dulu kau nih. Tidak diizinkan kau ngomong, kau juga ngomong. Biar dapat poinnya. Yefta, selamat Pak. Ya, lanjut, Yefta. Yefta, silakan Yefta. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Oke, Bang. Begini, Bang. Sekalipun kamu baca Alkitab, tetapi jikalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak akan pernah mengerti. Ya, itu dogma, Bang. Itu dogma. Karena menurut Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Jadi untuk membaca Alkitab nggak pakai Roh Kudus, Bang, pakai akal. Supaya kita bisa tahu. Bukan pakai Roh Kudus. Pakai akal. Pakai akalmu. Kalau saya sudah menerangkan seperti itu tadi, Musa juga disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, para malaikat disebut Tuhan, apa masalahnya? Berarti apa? Yesus menerangkan apa maksudnya. Ketika orang itu disebut Tuhan, maksudnya dia adalah wakil Tuhan.
Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut wakil Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Gak ada masalah itu. Udah kok kabur? Ini ada yang ngeyel. Mana mau bantah juga nggak punya dalil. Dalil apa yang bisa bantah? Ya selamat malam ya. Apa namanya? Ya. Ya, Kafas, kalau Anda masuk, dengarkan dulu orang. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan kepada Anda, baru Anda bernarasi. Di sini tidak ada penghujatan arus tertib, gitu aja. Nah, silakan saya berikan kesempatan kepada Anda. Oke, saya ya. Saya tanggapin Pak siapa itu Bibel berjalan. Oke, di dalam Yohanes pasal 10 sudah engkau terangkan, saya juga sudah mengerti. Karena di dalam Yohanes pasal 34 sampai 36 itu Yohanes pasal 34, Bang. Mana ada Yohanes pasal 34, Bang? Yohanes itu habis di pasal 20, Bang. Ya saya meluruskan, Bang. Ayat 34 sampai 36. Kamu Gimana? Mungkin putus saya. Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 36. Oke. Bukan 34 pasalnya. Jadi di situ udah ditanggapin tuduhan dari Israel bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menjawab dengan referensi dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 6. Nah, di situ ada rahasia yang Anda salah, Bang. Yang tidak Anda salah, Bang, di situ. Bukan salah. Jangan Bentar. Yesus di situ kitab Taurat, Bang, bukan kitab Mazmur, Bang. Bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu? Bukan Mazmur. Mazmur bukan Taurat. Perjanjian baru. Ya betul. Taurat itu ada berapa kitab, Bang? Mazmur termasuk Taurat karena ya. Waduh, Mazmur kitab Taurat. Kitab Taurat adalah PL. Aduh, Mazmur katanya PL adalah kitab Taurat. Taurat itu ada 5, Bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bang. Ini kitab Taurat, Tanakh. Ini gimana sih kitab Taurat aja nggak ngerti? Pentateuch. Tanakh, Ketubim, Neviim, Ketubim. Taurat ini baca dulu. Nggak ngerti apa-apa, so bantah saya ini gimana? Dibilang Mazmur kitab Taurat. Kalau Mazmur kitab Taurat, aduh. Jelas-jelas di situ Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Taurat itu ya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Taurat. Mazmur termasuk kitab apa? Ketubim. Aduh. Belajar dulu. Memalukan orang Kristen, memalukan. Kayak gini mau debat saya. Kefas, kitab orang Yahudi itu terdiri Tanakh. Layanin aja Bang Dato, bukan saya Bang Dato. Iya. Orang kitab Tanakh itu terdiri Torah, Neviim, Ketuvim. Yang Torah itu ada 5. Apa itu? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan Keluaran. 5 kitab itu yang disebut dengan kitab Torah. Setelah itu Neviim. Ya, Neviim itu kitab para nabi. Ketuvim kitab sejarah. Paham? Paham, Kefas? Kalau enggak paham, belajar dulu. Belajar dulu, Anda ke sana. Jangan bikin malu. Ini Bang Ustaz Tugi. Pade ini ada si Peri nih. Si pengikut. Itu gitu-gitu aja, males saya. Assalamualaikum, shalom. Aduh, janganlah mengucapkan salam. Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Iya. Apa yang mau dilawan? Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Jelas-jelas di dalam kitabnya dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama, dia mengucapkan salam. Apa yang kalau kita bertamu, kita harus menjadi apa? Hormat, menghormati. Kitabmu nggak boleh. Jadi masalah kitabmu nggak boleh, Ferry.
Kalau kita bertamu kita harus apa? Beri salam, bro. Kecuali Anda berarti kita di mengatur. jalan. Kamu baik itu, kamu bagus, tapi kitabmu menurut kitabmu nggak bagus. Kalau Karena kita jelas bertamu dilarang kita mengucapkan salam. Oh, tidak. Tuh. Ya tidak. Kalau kita bertamu kita harus salam. Bagaimana itu, bro? Kita Mana kan dalilnya? bersosial. Mana dalilnya? Bertamu harus salam dalam kitabmu. Ya ada saling mendahului, memberi hormat. Paulus mengatakan saling memberi hormat. Mana ayatnya? Saling memberi hormat. Mana ayatnya? Ayat berapa? Ayat berapa? Bentar. Ayat berapa? Kalau Saling bertamu memberi harus hormat mengucapkan kepada salam dulu. siapa? Kepada orang seagama, beda agama dilarang mengucapin salam. Di mana? Roma 12 ayat 10. Nah, apa kata itu? Beda agama atau seagama? Oh, baca. Roma 12 ayat 10. Apa bunyi itu? Saya baca ya. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya enggak saudaramu. Saya bukan Saudara saudaramu. sebangsa dan Ini setanah sesama air. oten. Nah, itu penafsiran itu. Sama oten. Sedangkan orang di luar Kristen ada sendiri ayatnya. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan Kita janganlah mengucapkan salam. Air harus memberi salam. Ini kepada sesama Kristen. Beda Kristen nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh terima tamu orang luar Kita Kristen. Kita kan bertamu. Jadi harus memberi salam, saling mendahului memberi salam, bro. Nggak ada itu ayatnya, nggak ada. Itu sesama Kristen itu. Kalau Anda baca di atau ayat 9, perangi setiap orang yang tidak mengakui agamamu. Nah, kamu sudah perangi? Saya mau tanya kamu. Itu Kamu sudah perangi tetanggamu yang tidak seagamamu? Ayat itu turunnya kapan? Itu tidak di bilang Islam ayat itu gini. Kapan? Bedanya gini. Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul, sebab penyebab turunnya ayat. Supaya paham. Itu dalam konteks di medan perang. Itu nah, siapa di dalam kitabmu disuruh membunuh bayi. Udah kau bunuh bayi? Itu tafsir itu, bro. Tidak ada dalilnya. Udah kau bunuh bayi-bayi yang lagi natai, udah. Ada dalilnya itu, bro. Ada dalilnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tidak. Maksudnya asbabun nusul itu siapa yang Asbabun nuzul pula lah dia. Iya, tadi kan dibilang asbabun nusul. Asbabun nuzul pula. Sampai ngelayanin orang kayak gini, Bang Datuk, layanin. Iya. Di Bibelmu sejak kapan asbabun nuzul itu apa? Saya tanya asbabun nuzul itu apa? Saya katakan. Saya nanya sama kau. Jangan kau pakai Islam. Asbabun nuzul itu apa? Dia mengatakan begini. Ayat yang saya nanya samamu. Jangan kau nipu-nipu. Asbabun nuzul itu apa, Peri? Siapa? Aduh, saya nggak mau diskusi sama orang gila lagi lah. Pakai asbabun nuzul pula Bibelnya. Bibelmu itu karangan manusia, kau pakai asbabun nuzul pula kau. Silakan di sini ada Mbak Derni, silakan. Ustazah, masih di monitor Ustazah. Cek, selamat malam. Kenapa kalian turunkan bang pengikut? Karena dia maka aku naik. Saya tidak mau ada yang nyinyiran pakai-pakai. Bukan kalian, kalau yang pauk kalian naikkan. Kalau yang pintar kalian turunkan gitu. Itu kan satu agamaku itu pengikut. Terserah saya yang punya moderator. Turunlah dia. Kenapa Anda yang mengatur-ngatur saya? Ya turunlah sana. Karena turunlah sana. Aku naik. Aku turunkan kau. Aku turunkan kau. Aku yang turunkan kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku di sini. Iya. Orang nggak berkualitas ngapain diturunin? Masa Bibel ada asbabun nuzul? Ditanya nggak bisa jawab. Kapan Bibel asbabun nuzul ada Bibel asbabun nuzul? Bener diturunin. Gila namanya. Orang kalau Kristen nggak nyamar nggak laku memang makanya nyamar-nyamar pakai asbabun nuzul. Udah nama kitabnya dipakai, nama Tuhannya dipakai.
Ini asbabun nuzul lagi dipakai. Oh, koplak. Koplak gila. Ini ada Pak kebetulan ini. Ya, silakan. Kalau ini, silakan. Pak Ade Sugi atau Gurunda Zuma ini sudah monitor Gurunda. Bang Juma, dari tadi nggak ada ngomong. Ayo kerja, weh, Bang Juma, kerja. punya ini sesuatu mungkin kepentingan Ustaz Sugi. Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ustaz Tata, biar tidak terkesan keroyokan Ustaz. Ustaz Tata. Keroyokan juga nggak apa-apa kok Bang. Saya siap melayani. Janganlah Bang, kebenaran jangan. Komal ini komal edukasi. Silakan Ustaz Tata. Atau ketiduran dia kali ya? Ditelepon dulu Bang Arif. Ketidur kali. Iya, sambil lalu Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Iya, silakan dulu Ustaz Sugi. Atau Bang Hendi. Bang Hendi boleh juga silakan. Kita di Kamal kita pula yang atur-aturnya. Ya udah, mau bertanya atau ditanya? Saya mau bertanya aja lah kalau dikasih kesempatan ya. Ya silakan. Oke. Kalau menurut teman-teman Islam di sini ya, pemilik bumi ini siapa sih sebenarnya? Allah, karena dia yang menciptakan. Ya. Tetapi abang pernah baca di hadis ya? Hadis Sahih Muslim 3311. Apa itu bunyinya? Di situ dikatakan bahwa pemilik bumi ini adalah Allah dan Rasulnya. Gimana kira-kira tuh, Bang? Ya artinya Allah juga memberikan kekuasaan kepada Rasulnya. Tapi pemilik hak utama itu Allah. Coba berapa? Sahih Muslim berapa? 3311. Sahih Muslim 33. Ya, 3311. Oke, kita baca ya. Hadasana Kutaibah Ibnu Sa'id, hadasana Laitsu. Nggak nyambung. Sa'idi bin Abi. Coba. Nggak nyambung. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laid dan Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bersabda, mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di pemukiman mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuklah Islam, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kami telah sampaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, itu yang aku inginkan, masuk Islam kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah SAW bersabda, begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Allah, oleh karena itu aku mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa yang masih memiliki harta di antara kalian, hendaklah dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, ini konteksnya harus jelas. Milik Allah dan Rasulnya adalah di situ Rasul sebagai pemimpin, penguasa. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita baca itu Bang, itu jelas ya dikatakannya bahwa di situ pemilik loh, bukan pemimpin. Berarti Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini jailung fir'al di khalifah. Tuhan itu ketika menciptakan manusia, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, bos. Betul, menjadi pemimpin. Saya nggak menyangkal itu. Tetapi kalau di hadis itu dikatakan sebagai pemilik loh, bukan pemimpin, Bang. Bang, ini yang dimaksud di sini adalah penguasa, Bang. Pemilik di situ penguasa. Contoh nih, saya ini punya rumah ini, punya tanah di sini, ini tanah saya. Padahal itu tanah Allah, Allah yang bikin. Tapi boleh nggak saya bilang ini tanah saya?
Boleh toh? Itulah maksudnya, Bang. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menciptakan bumi. Tidak, Nabi Muhammad sebagai penguasa. Jadi seluruh daerah Islam itu adalah di bawah kekuasaan Rasulullah. Itu milik Rasulullah. Karena telah diserahkan hasrat di bumi ini kepada Rasulullah untuk mengelola ya kemaslahatan manusia. Gitu maksudnya, Bos. Oh, itu maksudnya. Tapi kalau iya. secara Nah, ini saya mirroring. Yang lucu lagi, Yesus berkata segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Nah, ternyata Yesus nggak pernah berkuasa di bumi. Kapan Yesus berkuasa di bumi? Kapan Yesus? Belum, Bang. Bentar lagi. Nah, masih janji caleg. Masih angan-angan. Belum, bentar lagi. Nah, berarti kan belum terjadi kan? Padahal di situ dikatakan segala kuasa baik di bumi dan baik di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Telah kan berarti sudah terjadi. Kok itu belum pernah terjadi, gimana sih? Sudah terjadi. Sebetulnya kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kapan Yesus menguasai di bumi ini, menjadi penguasa di bumi ini? Sebenarnya ketika Yesus bangkit, menghidupkan orang mati, itu kan sudah menunjukkan kuasa. Berkuasa di sini, Bang. Dia ini mengatur, ya, menjadi pemimpin. Itu yang dimaksud. Ya, ketika dia meredakan ombak, itu juga menjadi seorang pemimpin loh, Bang. Bahkan, aduh. Intinya Yesus ini kapan jadi raja, kapan? Oh, jadi raja. Maksudnya berkuasa kan belum, nggak hanya sebagai raja. Berkuasa itu kan mempunyai kekuasaan, Bang. Ya, yang namanya mempunyai kekuasaan itu mempunyai wilayah. Nih contoh iblis nih. Iblis ya. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Kalau Yesus pada saat itu mau sujud, dia akan diberi kekuasaan yang ada di bumi ini. Nah, itu bukti iblis berkuasa karena dia bisa memberi kuasa. Sekarang Yesus kapan dia menjadi penguasa? Ketika iblis dinyatakan berkuasa, kapan kerajaan iblis itu ada? Loh, di kitabmu sendiri Yesus mengatakan bahwa iblis ini penguasa dunia. Artinya di situ Anda harus lebih jeli sebenarnya. Ketika dinyatakan dia penguasa, bukan berarti harus ada kerajaannya, kan? Yesus sendiri mengatakan, ya, iblis itu menguasai dunia. Iya, tapi kerajaan iblis kan nggak ada tuh. Artinya, ketika kerajaan iblis, kerajaan maut, itu kerajaan iblis. Gimana sih kitabmu sendiri mengatakan itu? Kenapa dikatakan dia penguasa maut? Karena dia memang ditempatkan di alam maut. Artinya dia akan mendapat hukuman yang kekal. Sedangkan yang Anda maksudkan, penguasa alam maut itu dia berkuasa di situ. Mengapa dia disebut penguasa? Karena dia memang ditempatkan di alam itu mendapat hukuman selamanya. Seperti itu, Bang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 9, ya di situ dikatakan iblis itu menguasai seluruh dunia. Nah, kalau iblis tidak pernah menguasai seluruh dunia, berarti kitabmu bohong. Gimana coba? Kita baca balik. Tapi tadi Abang nggak bisa menjelaskan sebenarnya kenapa Nabi Muhammad disebut pemilik ya. Aduh, bukan nggak bisa menjelaskan, otakmu yang tidak bisa menangkap. Tadi sudah saya kasih gambaran. Bumi yang ini Anda milik Allah. Tadi interpretasi, bentar, Bang. Itu interpretasi Anda. Bang, denger. Tadi udah saya kasih gambaran. Bumi ini milik Allah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa tanah yang saya punya ini milik saya, salah. Kenapa saya bilang ini milik saya? Karena di bawah kekuasaan saya. Siapa yang berani protes bahwa tanah yang saya dirikan rumah ini adalah milik saya? Betul. Padahal betul. Aslinya milik Allah kan? Ya betul. Tapi ketika disandingkan dengan hadis itu dikatakan pemilik bumi, kapan Nabi Muhammad menguasai belahan dunia lain? Itu kan bumi, Bang, bukan daerahnya disebutkan. Kalau yang Nabi Muhammad kan itu, Bang, dia itu raja di raja.
Nabi Muhammad itu raja di raja, dia penguasa. Belum ada manusia yang seperti Nabi Muhammad raja di raja. Apa buktinya Nabi Muhammad itu raja di raja? Peraturannya masih berlaku sampai sekarang. Kalau sekarang ada orang sekelas raja, sekelas apapun, setinggi apapun, kalau dia tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad, dia termasuk orang kafir. Nah, artinya apa? Nabi Muhammad adalah raja segala raja. Peraturannya berjalan sepanjang masa. Yesus Indonesia aja nggak diberlakukan loh, Bang. Kata siapa? Kami masih melakukan. Kata siapa? Iya, kami umatnya masih melakukan. Ih, nggak melakukan gimana? Izin Pak De, Pak De izin, ya. izin Pak De. Lanjut Bang Adi. Katanya Indonesia tidak melakukan. Dalam perang kemerdekaan, ya kaum muslimin itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka syahadat melawan penjajah Belanda. Indonesia merdeka disusun Pancasila oleh Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Itu semua diambil dari Al-Quran, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nggak ada yang diambil dari Bible. Pembukaan alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada yang diambil dari Bible. Saya mau tanya kepada Anda, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Kalau Al-Quran jelas, silakan dijawab. Kalau enggak, lo turun. Lanjut. Oke, saya turun aja ya. Sekali ngomong skakmat gua. Bukan skakmat, karena Anda nggak bisa menjelaskan Muhammad pemilik bumi. Anda mengalihkan ke lain. Tadi baru saya ngomong apa sih? Kalau Anda nggak bisa menjawab, berarti nggak mencerna tadi omongan saya ini orang ini. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran. Dengerin. Dengerin dulu. Kontribusi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau susah kau dengerin dulu. Hoi, dengerin dulu. Habis saya baru lu ngomong nyambung bahasa Indonesia. Nih, dengerin dulu ya. Memang gini dari dulu ketika diskusi. Dengerin dulu saya dulu, habis ini baru kau, bro. Ya, dengerin baik-baik. Kabur kan dia. Saya tantang. Dia tadi nanya, apa buktinya? Apakah di Indonesia berlaku? Kan tadi saya ngomong hukum Nabi Muhammad, aturan Nabi Muhammad masih berjalan sampai sekarang. Buktinya di Indonesia enggak. Lah Bang Andi ngasih. Ngeles dia Bang Andi. Goplak. Saya tanya balik sama dia, apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Mestinya kalau dia punya ilmu, dia jawab dong. Kontribusi Bible adalah pertama, dipergunakan oleh Belanda dalam menjajah. Yang kedua, dipergunakan Belanda dan memperkaos. Ketiga, dipergunakan Belanda untuk memperbudak daerah jajahannya. Keempat, dipergunakan Belanda untuk kerja rodi. Dipergunakan Belanda untuk macam-macam gitu. Itu dalam hal kontribusi Bible dalam penjajahan. Nah, dalam hal kemerdekaan, nol besar, kagak ada. Begitu Pak De. Betul, setuju. Karena memang perintah menjajah, menjadikan tanah terjajah menjadi budak dan kerja rodi ada di Bible. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Jelas itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah seluruh isi kota itu menjadi hamba sahayamu dan menjadi pekerja rodi. Dan apabila mereka melakukan perlawanan, maka tumpaslah mereka. Nah itu perintah menjajah di dalam Bible. Gitu Bang Andi. Kalau di Islam ada nggak perintah kayak gitu? Nggak ada. Mana ada perintah menjajah dalam Islam? Perintah menjadikan orang sebagai budak? Nggak ada. Gitu. Nah ini Nainggolan, selamat malam. Gantian Bang Andi, lanjut. Begitu aja kok susah amat sih, aduh. Ini nih, Al-Quran dengan dasar negara nih ya.
Teman-teman ada yang tahu nggak? Di manakah Mr. Muhammad Yamin Insinyur Soekarno itu berguru sehingga merumuskan Pancasila? Ada yang tahu? Di Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Anda boleh membaca surat Al-Ikhlas ayat 1. Catat ini teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab bisa Anda contohkan di surah An-Nisa ayat 135. Persatuan Indonesia, Anda boleh membaca surah Ali Imran ayat 103. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Anda boleh baca surah Asy-Syura ayat 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Anda bisa mengambil contohnya di surah An-Nahl ayat 90. Ada di Bible kayak begini, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tidak cocok dengan konsep ketuhanan Trinitas. Gugur, baru sila pertama udah gugur. Masih mau datang besok. Namanya kebenaran, giliran gua skatmat, kiabur. Lanjut dulu host, aku mau minum. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada di Bible? Nggak ada. Orang ada minta tolong aja disamain dengan anjing, di mana adilnya? Nggak ada Bang Andi, nggak ada itu. Ada. Persatuan Indonesia nggak ada kata Yesus, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai, bukan kataku, tapi aku akan membawa pedang. Nggak ada Bang Andi, nggak ada. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, laki-laki dan perempuan, dia tidak layak bagiku. Persatuan Indonesia. Bubar Indonesia kalau itu dijalankan Bang Andi. Bubar enggak Bang Andi? Nggak ada itu. Kalau lo mana naik kan oteng, enak sebanyak diskusi kebangsaan nih. Tapi kalau ini topik kita angkat nggak bisa, dia terlalu tinggi. Jadi makanya janganlah tidak suka apa ya namanya, kalau tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW ya jangan menghina dong. Ya minimal silent aja. Kenapa? Karena sepanjang Anda masih manusia itu ya, itu Anda nggak bisa keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Sedikit-sedikit istighfar. Tapi nggak suka Nabi Muhammad, tapi istighfar. Astagfirullah. Itu ajaran Islam, coy. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nggak suka tapi diomongin, dipakai. Bible dimasukin Belanda, diganti menjadi Alkitab, dipakai. Apostolos dipakai, diganti menjadi Rasul. Dapat rezeki nggak berasa, alhamdulillah, dipakai. Mengalami musibah teriak Allahu Akbar, dipakai. Tapi giliran dia happy, menghujat, mabok-mabokan, makan B2. Jadi lu nggak bisa keluar dari ajaran Islam karena itu sudah kodrat manusia itu. Jadi kodrat manusia itu memang Islam, berserah diri kepada Tuhannya. Cuman itu tadi yang dibahas Pak Desuki, memang ini iblis berkuasa di muka bumi. Jadi sekarang ini yang di muka bumi ini iblis itu diberi keleluasaan berkuasa mempengaruhi manusia. Siapa yang lemah imannya, iblis menguasai dia. Alhamdulillah ya, kami tiap hari mengusir iblis. Cara mengusir iblis bagaimana teman-teman? Ya sholat 5 waktu wajib hukumnya. Mana ada iblis dekat kalau orang sholat? Istighfar, membaca ayat suci Al-Quran, ya iblis kabur. Orang-orang yang didekati iblis adalah orang yang lemah imannya. Kalau orang kafir itu, iblis sudah nggak mau. Buat apa lagi iblis mempengaruhi orang udah kafir kok? Nah, kerjaan iblis sekarang adalah mencari orang muslim yang lemah imannya untuk dikafirkan. Jadi iblis itu sasarannya bukan orang kafir.
karena tugasnya udah selesai sama orang kafir. Tapi iblis itu kerjaannya mencari orang beriman untuk dikafirkan. Sekali lagi